Siang itu di kota New York berjalan seperti biasa dengan suara klakson, langkah kaki yang terburu-buru, asap tipis dari gerobak makanan, dan cahaya matahari yang memantul di antara gedung-gedung tinggi Manhattan. Ribuan orang memenuhi jalanan, sibuk dengan urusan masing-masing, sampai sebuah keanehan membuat beberapa dari mereka tiba-tiba berhenti dan menatap ke langit. Dalam hitungan detik, lebih banyak kepala ikut terangkat, percakapan perlahan menghilang, dan keramaian kota berubah menjadi hening yang tidak wajar. Belum ada yang tahu apa yang mereka lihat, tetapi wajah-wajah itu sudah menunjukkan rasa takut yang sama, seolah seluruh kota merasakan sesuatu sedang jatuh menuju mereka. Dan ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun berada, ingatlah selalu hidup bukan tentang memiliki segalanya, tapi tentang menyadari bahwa yang sederhana pun bisa sangat berarti. Seperti biasa, saya akan bercerita yang tentu saja tentang sebuah film, dan kali ini berjudul Day One, sebuah film yang rilis pada tahun 2024 dan dibintangi oleh para aktor yang kemampuan aktingnya sudah tidak perlu diragukan lagi. Oleh karena itu, tidak usah berlama-lama, segera siapkan kopi dan selamat menyaksikan alur cerita yang seru ini. Ditampilkan wanita bernama Samira atau lebih akrab disapa Sam yang adalah seorang penderita kanker stadium akhir. Ia dirawat di sebuah panti bersama pasien-pasien kanker lainnya dan juga para lansia. Meski tinggal bersama banyak pasien, Sam tidak benar-benar dekat dengan siapapun di sana karena tidak ada gunanya juga membangun hubungan dekat di saat kondisi sekarat. Satu-satunya yang menemani hanyalah Frodo, seekor kucing kesayangan yang dibawa kemana-mana. Ya, karena penyakit yang sudah sangat parah, Sam pun mulai merasa bahwa hidupnya hanya tinggal menunggu waktu. Dalam kesehariannya, Sam harus menahan rasa sakit yang terus menyerang tubuhnya. Karena itu, ia selalu memakai koyo pereda nyeri agar tubuhnya tidak terlalu tersiksa. Tanpa benda itu, seluruh badan Sam bisa terasa amat nyeri dan membuatnya sulit menjalani hari. Dokter sendiri memperkirakan waktu Sam mungkin hanya tinggal beberapa bulan lagi. Namun, sebelum semua benar-benar berakhir, Sam masih memiliki satu keinginan sederhana, yaitu pizza yang ada di kota. Pada suatu hari, seorang perawat bernama Ruben mengajak Sam beserta para pasien lain ke kota. Ruben ingin membawa mereka untuk menonton sebuah show agar para pasien bisa sedikit refreshing dari suasana panti. Awalnya Sam sama sekali tidak tertarik untuk ikut karena merasa kegiatan itu tak ada gunanya. Namun, ketika Ruben menyebut kota, Sam pun bersedia ikut dengan syarat Ruben harus membelikannya pizza setelah pertunjukan selesai. Beberapa waktu kemudian, sesampainya di kota, mereka semua masuk ke sebuah teater untuk menyaksikan pertunjukan boneka. Akan tetapi, sejak awal Sam tetap tidak begitu tertarik dengan pertunjukan tersebut. Sam merasakan sesuatu yang tak terjelaskan sehingga memilih keluar dari teater dan pergi ke minimarket untuk membeli makanan. Saat berada di luar, ia melihat beberapa mobil polisi melintas dengan cepat seolah-olah sedang mengejar sesuatu. Pemandangan itu membuat suasana kota terasa aneh meski Sam belum mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Tak lama kemudian, Sam kembali ke teater dan bertemu Ruben yang sedang panik. Pria itu kemudian menjelaskan bahwa mereka harus segera kembali ke panti karena lokasi itu sudah tidak aman. Tentu saja Sam menolak sebelum dibelikan pizza karena yakin bahwa tidak ada waktu lagi baginya untuk kembali ke kota. Namun karena Ruben terus memaksa, akhirnya Sam dengan kecewa naik ke dalam bus dan di tengah-tengah perjalanan, semua kendaraan tiba-tiba berhenti. Lalu Sam dan para pasien lain melihat sesuatu yang mengerikan di langit. Dalam sekejap, suasana kota berubah menjadi kacau, penuh asap dan mencekam. Sam berhasil selamat, tapi ia tidak bisa melihat sekitar dengan jelas karena asap debu yang menutupi jalanan. Di tengah kekacauan itu, ia mendengar seorang prajurit berteriak dan menyuruh orang-orang untuk segera berlindung. Namun, sebelum orang-orang sempat memahami situasi, tiba-tiba ketakutan, Sam berlindung bersama seorang wanita. Tak lama setelah itu muncullah sosok ganas yang menghabisi semua orang tanpa ampun. Beberapa saat kemudian, Sam kembali siuman dalam kondisi kebingungan. Saat ia hampir bersuara, seorang pria bernama Henry langsung menutup mulutnya. Henry menyuruh Sam agar tidak mengeluarkan suara karena suara sekecil apapun bisa membuat mereka terbunuh.
Kemudian diketahui bahwa Sam sedang berada di dalam teater, tempat banyak orang yang selamat bersembunyi. Di sana Sam kembali bertemu dengan Ruben yang ternyata juga berhasil selamat. Ia juga menemukan Frodo sehingga membuat Sam sedikit lega. Tidak lama kemudian, mereka semua mendengar suara helikopter melintas di atas gedung. Melalui pengeras suara, helikopter itu menyuruh semua penyintas mencari tempat berlindung dan tidak bersuara. Pemerintah juga memperingatkan bahwa makhluk misterius akan menyerang siapapun yang bersuara, sambil menyatakan bahwa mereka akan mencari cara untuk mengevakuasi para penyintas. Lalu tiba-tiba saja terdengar suara yang menggelegar. Dalam kepanikan tersebut, Frodo tiba-tiba berlari ke arah pintu. Sam yang melihat Frodo berada di pintu langsung ingin mengejar, tetapi Ruben menahannya karena jika Sam keluar atau membuat suara, makhluk misterius bisa menghabisi mereka. Tak lama berselang, tiba-tiba terdengar suara di balik pintu. Suasana di dalam teater langsung berubah semakin tegang karena semua orang tahu sedikit saja bersuara bisa membuat mereka terbunuh. Meskipun makhluk itu buta, pendengarannya sangat tajam dan sangat sensitif terhadap suara. Karena itu, Ruben dan semua orang yang bersembunyi di sana berusaha sebisa mungkin untuk diam. Mereka bahkan menahan nafas, karena satu gerakan kecil saja bisa membuat alien itu menyerang. Untungnya, alien tersebut akhirnya pergi setelah mendengar suara helikopter yang melintas di luar gedung. Hanya dalam waktu sehari, para alien sudah menginvasi seluruh kota New York. Kota yang sebelumnya ramai kini berubah menjadi porak-poranda. Dari tempat persembunyian, Sam, Henry, dan Ruben melihat pasukan militer menghancurkan jembatan-jembatan di sungai yang mengelilingi kota. Tindakan itu dilakukan untuk mengisolasi New York agar para alien tidak bisa menyebar lebih jauh. Namun, bagi orang-orang yang masih terjebak di dalam kota, keputusan itu membuat mereka kehilangan harapan karena tak punya jalan keluar. Melihat hal ini, seorang pria langsung histeris karena sadar mereka semua telah terperangkap. Henry membekap mulut pria itu dan menyuruhnya diam, akan tetapi pria itu sudah terlalu panik dan stres, sehingga ia terus berusaha bersuara. Henry yang tahu keselamatan banyak orang sedang terancam, akhirnya mengambil keputusan ekstrim. Sam mulai memikirkan kembali keinginan terakhir yang belum sempat ia wujudkan melalui tulisan. Ia memberitahu Ruben tentang keinginan pergi mencari pizza. Jadi di sana ada sebuah toko pizza bernama Patsy's, tempat yang dulu sering dikunjungi bersama mendiang ayahnya. Bagi Sam, pizza itu bukan makanan biasa, melainkan kenangan terakhir yang menghubungkan dengan masa lalu. Selain itu, karena merasa hidupnya juga tidak akan lama lagi, Sam ingin memakan pizza itu sebelum benar-benar berakhir. Tentu saja Ruben tidak mengizinkan karena berkeliaran di pusat kota dalam situasi seperti ini sama saja dengan cari mati. Menurut Ruben, mereka seharusnya tetap bersembunyi dan menunggu bantuan datang. Namun sebelum pembicaraan berlanjut, listrik tiba-tiba padam. Itu membuat generator listrik secara otomatis menyala yang menimbulkan suara sangat berisik. Panik, Ruben pun segera berusaha mematikan generator tersebut sebelum suaranya menarik perhatian makhluk misterius. Namun sangat disayangkan, keesokan harinya, ketika semua orang masih tertidur, Sam diam-diam pergi meninggalkan teater bersama Frodo tentunya. Ia berjalan melewati jalanan kota yang kini sudah porak-poranda. Di sepanjang jalan, Sam melihat sisa-sisa kehancuran akibat invasi yang terjadi begitu cepat karena membutuhkan bekal. Wanita itu kemudian mampir ke sebuah minimarket mengambil beberapa makanan. Setelah itu, ia melanjutkan perjalanan sampai akhirnya beristirahat di sebuah taman untuk memberi makan Frodo. Pada saat yang sama, Sam melihat dua anak sepertinya kakak adik sedang bersembunyi di tengah-tengah air mancur. Melihat mereka ketakutan dan kelaparan, Sam merasa kasihan sehingga menghampiri dan memberikan makanan. Tak lama berselang, terdengar suara helikopter yang kembali memberikan pengumuman kepada warga. Pemerintah menginformasikan bahwa evakuasi akan dilakukan menggunakan kapal atau perahu melalui sungai karena alien ternyata tidak mampu berenang. Setelah mendengar pengumuman itu, Sam mengajak kedua bocah tersebut bergegas pergi menuju pelabuhan. Dalam perjalanan, mereka harus bersembunyi ketika melihat alien bergerak mengejar helikopter-helikopter yang melintas di atas mereka. Setelah keadaan dirasa aman, segera mereka kembali keluar dari tempat persembunyian.
Sesaat kemudian, satu persatu warga yang selamat mulai bermunculan dan berjalan menuju pelabuhan. Melihat rombongan itu, Sam menyuruh bocah-bocah ikut bersama mereka, sementara diri memilih melanjutkan mencari pizza. Namun semakin lama, jumlah orang yang berjalan menuju pelabuhan semakin banyak. Langkah kaki mereka yang awalnya pelan berubah menjadi suara besar yang menggema sehingga Sam kemudian merangkak ke bawah sebuah mobil untuk berlindung dari serangan, akan tetapi ban mobil itu tiba-tiba kempes dan membuat Sam terjepit jika tidak berjuang sekuat tenaga. Setelah berhasil lolos, Sam segera bersembunyi di sebuah gang sempit di pinggir jalan. Di tengah kekacauan itu, Frodo terpisah dari Sam dan mulai mencarinya di jalanan. Saat sedang mencari Sam, Frodo berhenti di sebuah genangan air untuk minum. Tiba-tiba, pria itu tampaknya juga salah satu penyintas yang berusaha menyelamatkan diri dari serangan alien. Ketika melihat Frodo berjalan pergi, si pria memutuskan untuk mengikuti kucing itu hingga bertemu Sam. Sam segera memberikan isyarat agar si pria pergi bersama penyintas lain. Ia tidak ingin bertanggung jawab atas orang lain, apalagi tujuannya sendiri bukan menuju tempat evakuasi. Namun pria itu tetap bersikeras mengikuti karena tidak tahu harus pergi kemana. Tak lama kemudian, hujan turun dengan sangat deras dan suara air mulai menutupi suara di sekitar mereka. Karena tersamarkan, Sam akhirnya bicara secara langsung, meminta si pria pergi ke pelabuhan, lalu menegaskan bahwa diri memiliki misi sendiri, yaitu menuju toko pizza. Namun si pria yang bernama Eric itu mengaku sangat ketakutan. Dia tidak punya keluarga dan hidup sebatang kara di New York, sementara seluruh keluarganya berada di Inggris. Mendengar hal itu, Sam mulai merasa kasihan dan akhirnya mengajak Eric mencari tempat berteduh. Sam kemudian membawa Eric ke rumahnya, tempat yang menyimpan banyak kenangan masa lalu. Pintu kamar terkunci dan Sam tidak membawa kuncinya, sehingga inilah kediaman lama Sam. Eric melihat Sam sedang memasang koyo pereda nyeri di tubuhnya dan mulai sadar tentang kondisi Sam yang sebenarnya jauh lebih buruk dari yang ia bayangkan. Sam kemudian memberitahu bahwa ia menderita kanker stadium akhir dan sering merasakan sakit yang sangat menyiksa. Ini juga sekaligus menjawab pertanyaan Eric, mengapa Sam tidak ikut dengan para penyintas lain ke pelabuhan. Satu-satunya hal yang tersisa yang ingin Sam lakukan sebelum berakhir adalah makan pizza di sebuah toko bernama Patsy's yang ada di pusat kota. Eric kemudian membaca buku puisi yang ditulis Sam. Dari tulisan-tulisan itu, Eric mulai melihat sisi lain dari Sam yang selama ini berusaha terlihat kuat dan keras kepala. Ya, ia menyadari Sam menyimpan banyak luka, kenangan, dan kesedihan yang tidak mudah ia ungkapkan secara langsung. Setelah memahami alasan Sam, Eric memutuskan untuk tetap ikut, membantu Sam mewujudkan keinginan terakhirnya, meskipun perjalanan menuju pusat kota sangat berbahaya. Namun, keesokan harinya, Sam secara diam-diam pergi bersama Frodo. Sam tampaknya tidak ingin Eric ikut mempertaruhkan nyawa hanya demi keinginan pribadinya. Dalam perjalanan menuju pusat kota, Sam sempat berhenti di perpustakaan untuk membaca. Dia mencoba menikmati sedikit ketenangan di tengah kota yang hancur, akan tetapi tak lama kemudian Eric kemudian mengembalikan buku puisi milik Sam yang sebelumnya sempat ia baca. Meskipun Sam ingin sendirian, Eric tetap tidak mau meninggalkannya begitu saja. Dan saat mereka hendak keluar dari perpustakaan, Sam tidak sengaja menyenggol beberapa buku sehingga mereka berdua akhirnya masuk ke dalam stasiun kereta bawah tanah, berharap bisa menemukan jalur yang lebih aman. Di sana, Sam dan Eric berjalan dengan sangat hati-hati, namun sangat disayangkan, lagi-lagi salah satu alien berada tepat di hadapan.
Satu-satunya jalan keluar yang tersisa sudah tergenang air dan mau tidak mau mereka harus masuk ke sana. Itu pun masih juga belum aman karena di atas mereka ada alien yang mana membuat Eric panik dan secara tidak sengaja mengeluarkan suara. Apa yang dikatakan pemerintah benar adanya, alien itu tidak bisa berenang dan akhirnya tewas di dalam air. Sam dan Eric pun akhirnya selamat setelah lolos dari stasiun bawah, keduanya masuk ke dalam sebuah gereja. Di sana ternyata sudah ada beberapa orang yang juga sedang bersembunyi dari serangan alien. Untuk sesaat, gereja itu terasa seperti tempat aman di tengah kota yang sudah porak-poranda, namun kondisi Sam mulai memburuk karena rasa sakit di tubuhnya kembali menyerang. Eric yang melihat Sam kesakitan pun sadar bahwa dia membutuhkan koyo pereda nyeri. Eric akhirnya memutuskan untuk keluar mencari koyo tersebut. Keputusan itu sangat berat tentunya, karena Eric sendiri masih ketakutan menghadapi para alien di luar sana. Namun, demi menolong Sam, ia berusaha melawan. Tanpa Eric sadari, Frodo ternyata ikut keluar dan mengikutinya dari belakang. Setelah berjalan menyusuri kota yang hancur, Eric akhirnya berhasil mendapatkan koyo yang dibutuhkan Sam. Saat Eric hendak kembali ke gereja, ia melihat Frodo tiba-tiba pergi ke suatu tempat. Eric berusaha mencegah kucing itu, tapi terlambat karena tak ingin kehilangan Frodo. Eric akhirnya mengikuti kucing tersebut dengan sangat hati-hati dan terungkap bahwa kucing itu membawa mereka masuk ke sebuah tempat yang merupakan sarang alien. Lalu tiba-tiba saja salah satu dari mereka muncul di dekat Eric. Setelah situasi sedikit aman, Eric segera menangkap Frodo dan keluar dari sarang alien itu. Ia lalu kembali ke gereja untuk memasangkan koyo pereda nyeri ke tubuh Sam. Malamnya, kondisi Sam mulai membaik. Sambil berbisik pelan, Sam kemudian menceritakan tentang sang ayah yang sudah tiada. Dulu ayah Sam adalah seorang pianis hebat yang sering bermain di sebuah bar dekat rumah makan Petsis. Sam sering menemani ayahnya tampil di sana. Dan setelah selesai bermain piano, ayahnya selalu mengajak Sam makan pizza di Petsis. Karena itulah, tempat tersebut menjadi salah satu kenangan paling berharga dalam hidup Sam. Sam lalu menceritakan bahwa sang ayah juga meninggal karena kanker. Sejak saat itu, kenangan tentang ayahnya selalu melekat pada pizza di rumah makan Petsis. Keesokan harinya, Sam dan Eric melanjutkan perjalanan menuju Petsis. Mereka bergerak dengan hati-hati melewati kota yang masih dipenuhi ancaman alien. Setelah perjuangan panjang, mereka akhirnya tiba di tempat yang selama ini ingin Sam datangi. Namun harapan itu seketika hancur ketika melihat tempat tersebut sudah hangus terbakar. Tentu Sam sedih karena keinginan terakhir gagal diwujudkan. Melihat Sam yang begitu sedih, Eric membawanya masuk ke bar tempat ayah Sam dulu sering bermain piano. Untungnya tempat itu masih utuh. Ya, di dalam bar itu Sam kembali merasakan kenangan tentang sang ayah meskipun tanpa pizza Petsis. Eric lalu meminta Sam menunggu karena ia ingin pergi mencari sesuatu. Awalnya Sam tidak tahu apa yang sedang direncanakan Eric. Ternyata Eric pergi menyusuri kota untuk mencari toko pizza lain yang mungkin masih tersisa. Ketika Eric kembali ke bar, ia langsung menyerahkan sekotak pizza kepada Sam dengan nama Petsis yang ditulis manual. Bagi Sam, usaha Eric sangat berarti. Mereka berdua pun menikmati pizza itu. Lalu untuk menghibur Sam, Eric juga memainkan trik sulap sederhana. Setelah itu, Sam dan Eric naik ke lantai 2. Dari sana mereka melihat kapal atau perahu yang membawa para penyintas. Sam pun sadar bahwa masih ada harapan bagi Eric untuk menyelamatkan diri dari kota itu. Sebagai ucapan terima kasih karena Eric sudah membantu mewujudkan keinginannya, Sam berniat membantu Eric untuk mencapai perahu.
Sebelum menjalankan rencana, mereka berdua bertukar jaket, seolah menjadi tanda perpisahan yang tidak diucapkan secara langsung. Sam dan Eric kemudian bergerak menuju pelabuhan. Dalam prosesnya, mereka melihat banyak alien mendengar pergerakan perahu dan mulai memenuhi area sekitar pelabuhan. Eric pun seketika menjadi panik, tapi untungnya Sam menenangkan, lalu menyerahkan Frodo dan meminta Eric berlari menuju pelabuhan, sementara Sam sendiri membuat pengalihan. Pada akhirnya, Eric berhasil melompat ke dalam air tepat sebelum alien menangkapnya. Dari kejauhan, Sam melihat keberhasilan Eric dan segera merasa lega karena setidaknya dua makhluk yang ia sayangi berhasil selamat. Setelah memastikan Eric dan Frodo selamat, Sam memilih kembali ke dalam bar. Di sisi lain, saat berada di perahu, Eric menemukan secarik surat di saku sweater milik Sam. Dalam surat itu, Sam meminta Eric untuk menjaga Frodo dan berterima kasih karena ia sudah membantunya mewujudkan keinginan terakhir. Akhirnya, Sam menerima nasibnya dengan tenang. Ia tahu hidupnya memang tidak akan lama lagi, tetapi setidaknya ia sudah mendapatkan satu momen terakhir yang sangat berarti. Kini ia menikmati lagu yang sering dimainkan sang ayah, lagu yang tidak pernah bisa ia nikmati di tengah kebisingan kota, dan tamat. Sebagai prequel sekaligus spin-off, film ketiga ini mengikuti beberapa hari pertama sejak kedatangan alien ke bumi. Terus, apakah Sam mati, Bang? Oke, tindakan Sam melepas earphone dan membiarkan lagu Nina Simone terdengar keras bukanlah sesuatu yang terjadi tanpa alasan. Sam tahu bahwa alien akan terpancing oleh suara tersebut. Film ini memang berakhir sebelum kematian Sam diperlihatkan secara langsung di layar, sehingga nasibnya sempat menimbulkan pertanyaan. Namun karena Sam sengaja menarik perhatian para makhluk itu ke arahnya, ia jelas tahu bahwa mereka akan menyerangnya. Hal ini hampir memastikan bahwa Sam tewas. Sulit rasanya membayangkan Sam akan melarikan diri setelah keputusan besar yang ia ambil saat itu. Meskipun ada kemungkinan Sam berhasil melarikan diri dan bisa muncul kembali dalam film keempat, yaitu A Quiet Place Part 3, kematiannya di tangan para alien pemburu itu tampaknya tidak terhindarkan. Cara film ini hanya memberi isyarat tentang kematiannya, tanpa memperlihatkannya secara langsung juga terasa lebih efektif untuk ending. Sebab karakter Sam sudah melalui banyak penderitaan dan menyaksikan begitu banyak kematian di sekitarnya selama beberapa hari sejak kehancuran yang dibawa oleh para alien. Pada akhir film, Sam terlihat sudah berdamai dengan keadaannya. Jika kematiannya diperlihatkan secara langsung, momen damai itu justru akan terasa rusak. Saya mempertaruhkan nyawanya dengan membuat suara bising di sepanjang jalan agar Eric bisa mencapai kapal yang menuju ke pulau. Pulau itu adalah pulau yang sama tempat karakter Henry dalam film kedua pertama kali diperkenalkan. Lagu Feeling Good dari Nina Simone yang diputar Sam menjadi simbol dari perasaannya di akhir prequel. Saat itu, Sam sudah merasa damai karena setelah sekian lama merasa kalah sambil menunggu kematian menjemputnya, ia akhirnya bisa merasa benar-benar hidup kembali. Di momen-momen terakhirnya, Sam berada dalam keadaan paling bahagia yang pernah ia rasakan setelah waktu yang sangat lama. Sam berhasil kembali ke tempat yang ia anggap sebagai rumah, membicarakan kenangan tentang ayahnya, dan menikmati pizza. Yang paling penting, ia juga mendapatkan seorang teman dalam diri Eric, seseorang yang benar-benar peduli kepadanya. Sejak awal, Sam memang sudah lama dekat dengan kematian karena ia menjalani perawatan di panti. Karena itu, mungkin saja ia merasa bahwa inilah waktunya untuk pergi. Sam akhirnya mendapat kesempatan untuk merasakan hidup sekali lagi, dan mungkin ia ingin mengakhirinya di titik terbaik dengan caranya sendiri tanpa rasa takut. Meskipun pada awalnya Sam tidak ingin Eric terus mengikutinya, hubungan mereka menjadi cukup dekat sepanjang cerita. Walaupun pertukaran itu terjadi tanpa kata-kata, kemungkinan besar Sam memberikan sweater kuningnya kepada Eric karena alasan sentimental. Benda itu menjadi sesuatu yang bisa disimpan Eric untuk mengingat dirinya. Sweater tersebut adalah benda nyata, sepotong bagian dari diri Sam yang bisa memberi Eric kenyamanan selain kucing miliknya. Sebenarnya, Sam bisa saja dengan mudah menyelipkan catatannya ke dalam saku Eric sebelum ia pergi. Namun, tindakan memberikan sesuatu yang benar-benar miliknya terasa jauh lebih intim karena penuh dengan emosi dan makna.
Keselamatan Eric menunjukkan bahwa kisahnya masih akan terus berlanjut. Dalam film ini, Eric berhasil naik ke kapal yang hampir memastikan bahwa ia sampai ke pulau bersama Henry. Dengan hal itu, ada kemungkinan film keempat akan menghadirkan Eric. Ia bisa saja muncul sebagai salah satu penyintas di pulau setelah serangan para alien pada akhir film kedua. Eric memiliki peran besar dalam film ini, sehingga kecil kemungkinan kisahnya langsung berakhir begitu saja setelah ia selamat dari pengalaman yang begitu mengerikan. Jika Henry bisa memiliki peran dalam prequel ini, maka masuk akal jika Eric juga bisa muncul dalam film keempat dengan kapasitas tertentu. Fakta bahwa Eric secara khusus naik ke kapal bersama Henry menunjukkan bahwa kisahnya belum benar-benar selesai. Kini Eric sudah sepenuhnya masuk ke dalam dunia A Quiet Place. Mungkin saja film keempat nantinya akan memberi kita lebih banyak informasi tentang kehidupan dan apa yang ia lakukan selama bertahun-tahun setelah peristiwa tersebut. Film ini banyak berfokus pada sisi kemanusiaan seseorang serta keinginan untuk tetap merasa hidup dan normal meskipun situasinya sama sekali tidak normal. Sepanjang film, Sam dan Eric beberapa kali merasa takut, tetapi pesan utamanya adalah tentang menikmati momen-momen hidup yang cepat berlalu, mengalahkan rasa takut, dan melakukan hal-hal yang bisa membuat seseorang merasa hidup kembali. Ketika keadaan menjadi buruk, manusia membutuhkan pengingat tentang betapa berharganya perasaan bahwa dirinya masih benar-benar hidup. Kedatangan para alien mungkin telah mengubah arti hidup di dunia. Film ini menunjukkan kekuatan persahabatan dan pentingnya tidak menghadapi semuanya sendirian. Sam sempat menjauhi Eric, tetapi Eric bersikeras, tidak ingin melalui pengalaman yang begitu menghancurkan tanpa seseorang di sisinya. Hal itu menjadi pelajaran yang akhirnya dipahami Sam. Ia sudah terlalu lama hidup sendirian, sampai lupa bagaimana rasanya berada di dekat orang-orang yang hadir, bukan karena dibayar untuk merawatnya. Bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!